Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Azahra dari kelas alih jenjang D4 Fisioterapi akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah proses mencapai kesadaran atau pemahaman lingkungan dengan mengorganisir dan menafsirkan informasi sensori. Persepsi ada 5. Yang pertama, persepsi visual, yaitu yang didapat dari indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua, persepsi auditori, yaitu persepsi yang didapat dari indera pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga, persepsi pengecapan, yaitu persepsi yang didapat dari indera pengecapan, yaitu lidah. Yang keempat, persepsi penciuman, yaitu persepsi yang didapat dari indera penciuman, yaitu hidung. Dan yang kelima, ada persepsi perabaan yang didapat dari indera taktil, yaitu kulit. Proses terbentuknya persepsi dimulai dari objek-objek di dunia nyata yang disebut stimulus. Stimulus merangsang organ-organ sensorik tubuh. Organ-organ indera kemudian mengubah masukan energi ke dalam aktivitas saraf, proses yang disebut transduksi. Pola baku aktivitas saraf disebut stimulus proksimal. Lalu, saraf-saraf sinyal dikirim ke otak dan diproses sehingga timbul yang namanya persepsi. Contoh, pada persepsi visual, misalnya ada gambar. Gambar tersebut kemudian diterima oleh reseptor, yang kemudian dihantarkan oleh saraf sensorik ke otak untuk diproses, kemudian diantarkan kembali oleh saraf motorik ke efektor, kemudian timbullah persepsi itu gambar apa. Begitu juga dengan auditori dan pengecapan. Misal ada suara atau kita mengecap sesuatu diterima oleh reseptor, yang kemudian dihantarkan oleh saraf sensorik ke otak untuk diproses, kemudian diantarkan kembali oleh saraf motorik ke efektor, lalu timbullah persepsi itu suara apa atau itu rasa apa. Asosiasi merupakan proses menerima dan menganalisa data yang memegang peranan penting dalam proses belajar, seperti berpikir, mengambil kesimpulan, dan juga menyimpan ingatan. Di lobus parietal terdapat area asosiasi yang menghubungkan area sensorik dan juga area motorik. Area asosiasi terdiri dari serat-serat saraf. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, proses yang terjadi di neokorteks. Neokorteks bisa disebut juga otak berpikir. Neokorteks merupakan basis kecerdasan kita. Inilah tempat yang berfungsi mengatur pesan-pesan yang diterima dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Proses yang berasal dari pengaturan ini yaitu pengambilan keputusan, penalaran, dan juga penciptaan gagasan. 2. Proses yang terjadi di otak tengah. Bagian otak ini memberikan respon balik emosional tentang keputusan apa yang akan diambil. Hasilnya kemudian diberikan sebagai respon balik kepada bagian otak yang lainnya. 3. Proses yang terjadi di batang otak. Mengambil keputusan dari input yang diberikan oleh neokorteks dan juga otak tengah. Hasil dari proses ini kemudian diteruskan kembali ke bagian otak yang lainnya. Berikut jawaban dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.